Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Orina yang saya sangat cintai, kali ini saya akan mencoba untuk bercerita tentang teknik budidaya pisang. Kebetulan di kebun Puji Orina ini kita ada berbagai jenis pisang. Ini kebetulan yang ini saya sedang makan ini adalah jenis pisang emas yang sering dipakai upacara untuk upacara adat di Bali. Nah, ini sosok pisangnya ini, seperti ini. Ini kalau matang akan seperti ini nanti itu. Nah, seperti ini. Ini sosok kalau matang. Nah, kali ini saya akan sampaikan bahwa di tempat kami kebetulan pisang yang ada adalah jenis pisang emas, kemudian pisang barangan merah, pisang raja sereh, dan jenis-jenis pisang lainnya. Nah, mari kita lihat sosok jenis tanaman pisangnya. Mari. Nah, ini kita lihat. Ini adalah jenis tanaman pisang yang akan saya sampaikan. Ya, ini adalah pisang emas dari Bali yang kebetulan kami dapat dari salah seorang staf teknik kami, yaitu Bapak Imam. Kebetulan yang tadi sedang saya makan itu kebetulan yang barusan panen. Ini kita lihat bekasnya, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Pemirsa yang budiman, pisang ini jika dilihat dari sebelum panen sebelumnya itu cenderung besarnya lebih besar, sekitar 30%. Nah, ini ada beberapa rumpun tanaman pisang. Ini yang kemarin kita panen, ada di sini. Nah, ini ada beberapa anakan. Anakan-anakan ini tidak perlu sekian banyak. Ya, tidak perlu sekian banyak. Nanti saya akan ceritakan sebentar. Ini saya akan ambilkan parangnya dulu. Nah, parang ini Anda asah dulu setajam mungkin, ya. Kemudian semprot dengan alkohol, cukup yang 76%. Ini kebetulan kita pakai yang 96 karena kebetulan ini sedang ada pandemi. Mari kita lihat sebentar. Pemirsa yang budiman, sisir pisang ini, ya, sisir pisang ini, apabila anakannya itu cuma satu seperti ini, ya, ini ya Anda lihat di sini anakannya, ini sini, tidak ada anakan yang lain, itu ternyata jumlah sisirnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kalau seandainya anakannya sebanyak ini. Nah, jika yang kemarin saya panen ini itu sisirnya ada 8, ternyata untuk yang ini itu sisirnya ada 9. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini 9. Kalau yang kemarin cuma sekitar 7. Ini membuktikan bahwa jumlah anakan yang banyak itu berpengaruh terhadap jumlah sisir. Karena itu untuk anakan ini, ya, saya akan potong. Ini saya yang memotong. Oh ya, untuk tidak lupa di sini kita ada pisang juga satu. Ini dilihat di sini, ya. Pisang ini khusus yang ini itu kita besarkan dulu di pot pada saat dia masih seusia seperti ini. Coba dilihat seperti ini. Kita pindah di pot dulu. Apa tujuannya? Kita taruh di pot yang sekitar 50 cm. Ya kira-kira sebesar ini. Nah, lihat di sini. Ya potnya sebesar ini, taruh di sini. Ya. Ini kebetulan untuk tanaman lain. Nah, setelah dia setinggi ini, baru kita pindah ke tanah.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya nutrisi yang ada itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Setelah dia tinggi, cukup tinggi sekitar segini, baru kita pindah ke tanah. Dan perlu saya jelaskan bahwa tanah untuk waktu memindah ini itu berukuran sekitar 40 kali 40 kali 40 kedalaman cm dengan tanah dari campuran tanah kebun ditambah dengan pupuk organik sekitar 10 kilo. Tanah kebunnya itu sekitar 60 kilo ditambah dengan sekam bakar sekitar 5 kilo. Ada campur secara rata, kemudian disiram dengan spektrum ini, sebagai dekomposer dan pengurainya. Setelah itu baru dimasukkan di lubang dan ditanam bibitnya. Nah, untuk yang tadi saya akan tunjukkan bagaimana cara memotongnya, ya. Memotong tunas yang tidak perlu. Jadi cukup Anda meninggalkan antara 2 sampai 3. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kita cari yang terjauh jaraknya. Kenapa? Agar nanti itu dalam memperebutkan nutrisi atau mengambil nutrisi makanan, mereka tidak saling berebut. Nah, untuk ini saya akan potong yang ini. Nah, ini nggak apa-apa Anda letakkan di sini sebagai pupuk nantinya. Nah, kemudian yang ini, nah ini Anda bisa potong juga. Dan juga yang ini Anda potong. Jadi cukup Anda meninggalkan 1, 2, dan 3. Semakin jauh dari pokoknya ini akan semakin bagus karena dia akan memperoleh nutrisi yang cukup. Yang ini juga begitu. Karena kalau semakin dekat itu mereka pertumbuhannya akan tidak optimal. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa di sini Anda bisa dilihat ternyata meskipun hanya beranak satu, punya anak karena turunan satu, ternyata pertumbuhannya hampir sama dengan induknya. Mungkin tidak terlalu lama dia akan juga berbuah nanti itu. Pemirsa yang saya hormati, di dalam penanaman ini itu kita tidak memakai pupuk kimia sama sekali. Ya, kita hanya memakai pupuk kandang yang dispray dengan spektrum untuk menghilangkan bibit penyakitnya sebagai penyakit tular tanah tadi itu. Nah, kemudian kita juga memakai Super Vigro. Nah, ini saya jelaskan. Mengapa harus demikian? Karena Super Vigro ini merupakan pupuk yang sangat lengkap. Ya, di sini tidak hanya sebagai pupuk saja, dia juga bisa sebagai pupuk cair, bisa sebagai biopestisida hayati, dan juga sebagai soil conditioner atau pembena tanah. Nah, Anda bisa mencampurkannya tadi waktu mencampur kohe atau campuran tanah, kohe dan sebagainya penanaman tadi itu dengan spektrum dan keduanya ini. Atau jika untuk memupuk, Anda cukup menambahkan kohenya dari kotoran sapi, campuran kotoran sapi atau kotoran ayam. Kemudian Anda menyemprotkan spektrum dan keduanya ini disiramkan kepada tanah yang. Nah, Anda bisa melihat di sini ternyata juga cukup subur sekali dan harus kita kasih tali karena kalau tidak dia akan roboh. Anda bisa lihat di sini replanting dari tanaman pisang yang satu ini adalah sekitar tanggal 3 Juli 2020. Nah, ini dari pot 50 cm kita tanam pada pukul 9.10 pagi. Perlu untuk saya berikan suatu tips bahwa apabila Anda ingin replanting atau memindah tanaman dari pot atau dari polybag ke tanah atau ke tambula pot, usahakan lakukan pada saat matahari sedang turun atau setelah sholat asar sekitar jam 3 sore. Nah, dari situ nanti itu karena apa? Karena waktu siang yang panjang itu bisa menyebabkan tanaman menjadi stres. Kemudian letakkan tanaman tersebut pada tempat yang teduh di bawah rindangnya pohon atau di tempat ada paranet dan sebagainya. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tanaman pisang ini adalah tanaman yang termasuk jenis tanaman yang
sangat serakah atau rakus dan banyak membutuhkan unsur hara. Karena itu, jangan lupa untuk sering-sering memupuk. Apabila tidak terpaksa, jangan memakai pupuk kimia. Apa sebabnya? Karena pupuk kimia itu sering menyebabkan tanah menjadi tandus. Kemudian, yang paling penting, sejak 3 bulan pertama ketika Anda memindah di tanah atau di pot, jangan sekali-kali diberi pupuk kimia. Karena apa? Itu akan merusak daripada akar tanaman menjadi busuk. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, dan apabila kurang jelas Anda bisa melihatnya pada tayangan-tayangan kami berikutnya tentang nomor WA atau nomor handphone dan juga website kami. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Anda bisa lihat di sini, semoga Anda bisa menjadi pekebun pisang yang sukses. Bisa dilihat di situ pisangnya. Insya Allah mungkin suatu 2 bulan lagi sudah panen. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.